Saya datang mengingatkan semua keluarga di Budulako. Kita bisa berinteraksi, kita bisa berasimilasi, kita bisa bergaul dengan siapapun. Tapi pada saat-saat kita hendak menentukan pemimpin di antara kita, kita jangan lupa negeri ini punya sejarah. Kita jangan lupa negeri ini punya adat budaya. Dan kita jangan lupa kita punya kehormatan. Saya dituduh merugikan negara 4,3 triliun. Belakangan saya ketahui ternyata 4,3 triliun itu bukan uang, tapi barang yang diuangkan. Ada cacing, ada kecoa, ada dahan-dahan, ada daun-daun, ada humus tanah dan lain sebagainya. Karena tujuannya hanya satu. Mereka berkehendak tidak boleh ada orang kuat di Sulawesi Tenggara ini, di tengah-tengah kekayaannya, supaya gampang kekayaannya kita kuras, karena dianggapnya semua orang Sulawesi Tenggara tidak punya kemampuan. Dalam situasi begini, kita mesti serahkan daerah kita. Kita harus serahkan kepemimpinan daerah kita dengan 5 liter beras. Kebaikan itu yang dilakukan sifatnya hanya sementara menjelang pemilu. Setelah pemilu tidak ada lagi yang mau datang 5 liter beras di sini. Kalau orang tua kita dulu, sekiranya para leluhur kita masih hidup, mereka pasti sumpahi kita. Kambau tia kiukai gitu boha. Ai pihawai itu. Inohonoha. Ini negeri menjadi satu provinsi berdarah-darah perjuangannya. Ini provinsi menjadi satu daerah otonom, tidak ringan perjuangannya. Para sesepuh kita berjuang habis-habisan, yang pada intinya adalah untuk kepentingan kita semuanya. Saat-saat saya menghadapi masalah besar, dia sabar mendampingi saya. Ibu Tina setia. Nah, kesabaran dan kesetiaan itu adalah sifat dasar yang dibutuhkan bagi kita untuk seorang pemimpin. Karena pemimpin itu harus sabar, mendengarkan apa aspirasi, inspirasi, tuntutan, dan macam-macam dari rakyat. Sabar dalam mengawal berbagai aktivitas sampai dengan tujuannya berhasil. Tidak selalu marah, apalagi memarahi rakyat. Pemimpin itu tidak boleh arogan, tidak boleh otoriter, tidak boleh seperti penguasa raja zaman dulu. Pemimpin harus rendah hati. Orang rendah hati itu orang sabar. Dan sifat setia itu juga adalah salah satu syarat bagi kita dalam melihat pemimpin. Kalau pemimpin kita tidak setia, dia hanya akan manis di mulut, setelah itu dia tidak akan penuhi janji-janjinya, karena kesetiaan dalam dirinya tidak pernah ada. Nah, Ibu Tina ini miliki dua-dua, dan saya yakin kalau perempuan memimpin, insya Allah pasti berhasil dengan baik. Karena perempuan lebih hati-hati, perempuan lebih cermat, perempuan lebih sabar, perempuan lebih setia, dan perempuan takut berbuat kesalahan. Setuju?
Kalau setuju, inilah Ibu Tina, calon gubernur kita. Nanti bulan 11 kita akan pilih bersama-sama, dan saya berharap di Bundulako ini, kalaupun ada tersisa suara, kasihlah orang lain 5%, 95% untuk kita semua. Orang kalau main bola selalu ingin menang. Setuju? Sekarang hasil pendataan se-Sulawesi Tenggara yang paling tinggi suaranya adalah Ibu Tina. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak, setiap pertemuan saya lihat selalu perempuan lebih banyak. Ini memang tanda-tanda zaman bahwa pemimpin saat ini sudah akan beralih ke perempuan. Di tanah Sulawesi Tenggara, ku dengar berita tentang sosok wanita penuh cahaya, Hajatina Nurala, nama yang menggetarkan. Dengan langkah pasti menuju perubahan, rakyat pun berharap adanya percaya. Dengan tekad kuat, impian dibawa, menggapai masa depan penuh harapan. Sulawesi Tenggara kan jadi gemilang.